dalam atom hidrogen, ya, atau dalam potensial sferis yang berbentuk potensial Coulomb tadi di U-nya. Jadi ini sudah dimasukkan ini, ya, ini potensial Coulomb tadi, ya, potensial Coulomb. Nah, sekarang persamaan yang harus dipecahkan, dicari solusinya itu adalah persamaan 64, gitu. Oke, saya kira dulu di fisika modern atau di Fismat, Anda juga sudah belajar bagaimana teknik menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 parsial dengan 3 variabel. Nah, tentu itu bukan perkara yang cukup mudah, ya, tapi di sini ada caranya. Ya. Di caranya itu nanti ada baca di situ, kita lihat adalah dengan yang disebut separasi variabel, ya, atau pemisahan variabel, separation of variables. Ya. Nah, ini a differential equation for each variable. Nah, gimana caranya? Ini caranya, ini jadi kunci. Ya, rumus atau sama 65. Jadi R, theta, dan V itu adalah variabel bebas. Sama dengan X, Y, Z. Ya. Kenapa bebas? Karena X, Y, Z itu tidak saling bergantung. Ya, independen, sama dengan R, theta, V. Nah, sehingga kebergantungan kepada 3 variabel koordinat dapat dinyatakan dalam fungsi terpisah. Ini, jadi si R, theta, V itu, ya, diambil, ini diambil ya, dengan pertimbangan tadi, diambil menjadi R besar yang hanya bergantung R kecil, dikalikan theta besar fungsinya yang hanya bergantung pada theta kecil, dan V besar yang hanya bergantung pada V kecil. Ya. Coba kita pelan-pelan kita baca ini ya. Nah, kita baca ini. Nah. The advantage of writing Schrödinger equation in spherical polar coordinates, koordinat polar, for the problem of hydrogen atom is that in this form it may be separated into 3 independent equation. Ya. Jadi dapat dipisahkan tadi itu satu persamaan dengan 3 variabel, ya sekarang menjadi 3 fungsi masing-masing dengan 1 variabel. Nah, itu kira-kira ya. Oke, jadi kita lihat ini. Sekali lagi. Nah ini. Is that in this form, it may be separated into 3 independent equation, each involving only a single coordinate. Nah, ya, itu maksudnya. Jadi, saya tegaskan di sini, such a separation is possible here, ya, because the wave function C, R, theta, V has the form of a product of 3 different function R, ya, as function of R, which depends on R alone. Nah, jadi R ini hanya R besar itu hanya fungsi yang bergantung hanya pada R. Theta hanya pada theta kecil dan V hanya pada V kecil. Ya, of course, we don't really know that this separation is possible yet, but we can proceed by assuming that. Nah, ya kan? Ini itu asumsinya. Jadi sekarang fungsi yang tadi itu coupled antara 3 koordinat, sekarang terpisah dalam bentuk perkalian, ya, bentuk perkalian. Nah, jadi sekarang bentuk 61 ini dimasukkan kembali ke dalam persamaan semula, yaitu 64. Ya. Nah, tentu panjang, tapi di sini detail. Coba Anda ikutin saja nanti ya, kita lihat. Oke, nah. From equation 6.5, which may write more simply as ini. Jadi artinya tidak usah ditulis variabelnya, R theta V kecil, tapi hanya fungsinya aja. Jadi R adalah perkalian dari R theta V besar. Ya. Ini theta besar ya, ini theta besar, ini V besar. Ya. Nah, jadi sekarang ini
pretelin satu-satu, dr, di theta, dan seterusnya itu dimasukkan kembali ke sini, ya. Jadinya Anda lihat. Nah, when we substitute R theta V for C in Schrödinger equation for the hydrogen atom and divide the entire equation by ini, we find that, nah, kita sekarang jadi bagus, Anda punya persamaan ini, ya. Ada R, ada theta, ya, kemudian ada V. Nah, ini sudah lebih terpisah. Selanjutnya, nah ini Anda bisa lihat, ya. Selanjutnya ini, nah, nanti ikutin saja. Kemudian, nah, di persamaan 67, di ruas kiri itu ada R, ada theta, ada R, ada theta. Ya, di R. Nah, ini udah lumayan kemajuan yang kita peroleh dengan cara ini. Oke, coba lagi kita baca ini. This equation can be correctly only if both sides of it are equal to the same constant. Yeah, since they are function of direct variable. As we shall see, it is convenient to call this constant. Nah, jadi gini, persamaan ini bergantung pada anu 1 dan anu 3, anu 2 ya. Anu 1 itu R, anu 2 itu theta. Di ruas kanan ada anu 3, di mana anu 1, 2, 3 itu saling bebas. Maka kalau persamaan anu tertentu sama dengan anu yang lain dan saling bebas, itu sama saja dengan konstanta. Ya, itu maksudnya. Sama dengan konstanta. Jadi di sini Anda boleh ambil konstanta sembarang. Ya, konstanta sembarang. Di sini diambil ml kuadrat, nanti ada alasannya nih, kenapa diambil gini kok kayak yang lain ya. Kan Anda boleh pilih konstantanya. Tentu pilih yang menguntungkan ya, jangan pilih yang sembarangan kan gitu. Nah, jadilah sekarang persamaan 67 ini menjadi persamaan ini 68, di mana hanya ada satu variabel dan satu fungsi sama dengan konstanta. Oke, jadi sudah pretelin 1 ya. Seterusnya, sekarang ini sama dengan konstanta ya kan? Konstanta. Jadi ini ganti konstanta. Gantian sekarang V ceritanya sudah berhenti karena dia punya satu persamaan di sini 68. Sekarang theta dengan V. Nah, ini kita lihat dengan menggantikan persamaan 67 ruas kanan dengan ml kuadrat, maka jika Anda rapikan, keluarnya begini. Lihat ini, ruas kiri hanya R. Ya, ruas kiri hanya R. Ruas kanan hanya theta. Oke. Lagi-lagi itu persamaan yang bergantung pada anu 1 dan anu 2 dan saling bebas. Maka lagi-lagi persamaan 69 sama dengan konstanta. Gitu ya. Konstantanya boleh dipilih. Nah, dipilihnya ini sekarang. Nah, jadi sekarang persamaan ini 67 coupled ya. Persamaan ini 66 coupled, ada R, ada theta, ada V. Sekarang berubah menjadi 3 persamaan masing-masing hanya bergantung pada satu variabel. Anda lihat, ini hanya ada V. Oke. Ini hanya ada theta. Dan ini hanya ada R. Nah, gitu ya. Maka kita punya 3 persamaan, ya, diferensialnya diferensial total, nggak parsial, karena masing-masing hanya bergantung pada satu variabel. Itu, ya. Ini namanya persamaan dalam V, ya, namanya azimutal. Ini persamaan dalam theta, angular, persamaan dalam R, radial. Nah, gitu. Ya.
Nah, itu satu. Jadi kita bisa memecahkan persamaan diferensial parsial orde 2 dalam 3 variabel ya menjadi tiga persamaan diferensialnya tidak parsial masing-masing satu variabel. Nah, ini apa kalau saya sering mengatakan indahnya bagaimana kita tadi melakukan separasi variabel R, theta, dan V ya. Nah, sesungguhnya itu saja ceritanya. Ya, nah, sekarang tinggal solusinya dicari masing-masing, gitu ya, cari masing-masing. Nah, misalnya ini yang persamaan dalam V keluar solusinya begini, ya kan? Ini V itu kan ke sana tadi, jadi asimut, ya, muter sumbu XYZ, ya. Sorry, muter bidang XY. Kemudian keluar bilangan kuantum yang dipilih tadi, ML tadi dipilih tadi ML kuadrat, nah ternyata ML itu harganya 0 plus min 1 plus min 2 sampai plus min L gitu ya. Kemudian apa L? L itu adalah bilangan kuantum yang keluar dari persamaan apa tadi? Radial ya atau angular. L itu mulai dari 0, 1, 2, N-1 gitu kan. Kemudian N kita kenal sejak waktu kita belajar bilangan kuantum utama di model atom Bohr gitu ya. Nah, jadi sekarang sebagai hasil dari persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen, maka lahirlah bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum orbital L, dan bilangan kuantum magnetik M. Ini semua Anda masih ingat, ML dan L ini itu keluarnya dari konstanta yang harus diambil supaya persamaannya terpisah. Ya. Sedangkan N ini adalah bilangan kuantum yang sudah pernah kita kenal sebelumnya. Nah, jadi apa yang bisa Anda lihat dan simpulkan? Dengan permainan matematik itu saja, ya, sebagai hasil dari upaya menyelesaikan masalah Schrödinger, maka kita sekarang punya bilangan aneh-aneh ini yang nanti punya arti selanjutnya, dan itu nanti akan bisa orang memahami tentang atom. Nah, di situ kalau Anda ingin merenung betapa ini seperti sesuatu yang apa ya, yang ajaib gitu. Alam ini kok mau dirumuskan dengan cara-cara yang seperti itu, gitu ya. Oke, jadi sekarang apa yang diperoleh? Ini solusinya. C, ya, R, theta V, ya. Loh, Pak, ini kok ada muncul bilangan-bilangan? Ya, jadi karena apa? R ini nanti bergantung kepada N dan L, bilangan kuantum N dan L. Sedangkan theta bergantung pada L dan M. Lalu V, M dengan M saja. Ya. Kenapa ini ada ML kok nggak M saja? Ini nanti ada spin itu MS gitu ya. Jadi untuk membedakan antara spin dan orbital. Nah, ternyata solusi ini sudah orang membuat tabel ini ya. Nah, jadi R sebagai fungsi R, theta sebagai fungsi theta, V sebagai fungsi V. Gitu. Ini ada namanya. Ini ada namanya. Ini juga ada namanya. Anda tinggal milih. Tadi kan di sini N itu bergantung pada NL, ML, dan L. Ya. Jadi di sini ada N1, 00, 2, 00, 2, 1, 0, dan sebagainya sesuai dengan syarat ini. Nah, syarat itu. Itu dulu rasanya pernah Anda pelajari di satu, kimia di SMA, kedua, kimia dasar barangkali. Ya, tapi kan itu dulu aturan-aturan yang seperti turun dari langit gitu ya. Nah, sekarang ini Anda bisa menjelaskan dari mana asalnya bilangan-bilangan itu yang dulu sudah Anda pernah pelajari dan dihafal. Gitu kan ya, kira-kira. Oke. Sampai di situ adakah pertanyaan? Silakan. Halo? Cukup jelas? Pak. Ya. Yang bertanya,
Jadi itu intinya untuk separasi variabel ya Pak? Ya, betul. Betul. Oke. Berarti dari separasi variabel tadi ketemunya yang itu tadi fungsi theta itu fungsi Ya, R besar ya, sama fungsi V itu. ya, betul. Oke, kasih Ya, Pak. oke. Jadi eh, mungkin kalau saya lanjutkan ini ya, saya lanjutkan ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, itu kan ya. Jadi secara garis besar itu, gini, kan kita punya fungsi yang tadinya bergantung kepada R, theta, V. Itu tadinya X, Y, Z, kan gitu ya. Nah, ini dituliskan dalam bentuk ini, R yang hanya bergantung R. Itu. Theta yang hanya pada theta saja, dan V, ini V besar ya, ini V besar, ini V kecil. Ini theta ini di buku lain ada yang menuliskan gini, gitu ya. Kalau mau ya Anda bisa begini. Nah itu theta ya. Oke, jadi sekarang ini intinya, ya inti dari pemisahan variabel ini. Nah, tapi apakah ini sesuatu yang harus begini? Enggak. Ya. Tapi untuk kasus ini bisa. Mengapa? Karena R, theta, dan V itu terpisah. Gitu kan? Nah, jadi dari bentuk semula ini tadi ada satu persamaan, ya kan, diferensial, parsial, itu dalam R, theta, dan V. Ya kan? Setelah ini tiga persamaan diferensial dalam setiap, jadi masing-masing hanya R, theta, dan V. Itu. Ya. Sehingga nanti ketemu solusi satu, ini, satu, R ini yang nilainya bergantung kepada dua bilangan kuantum, fungsi R. Kemudian theta yang nilainya bergantung pada dua bilangan kuantum, ini fungsi theta. Kemudian ada V yang nilainya pada bilangan kuantum, ini fungsi V. Nah, ya, ini ada tabel tadi, jadi kenapa ada 011, 200 itu tergantung dari ini ya. Ya. Itu nanti kalau Anda cek di buku lain, ya, ini ada namanya. Ini kan membentuk polinomial. Polinomial Laguerre. Nama orang ini. Ya. Laguerre. Ya, Laguerre. Polinomial Laguerre. Ini berdua biasa ditulis ini. Digabung ini yang disebut fungsi harmonik bola atau spherical harmonic. Nah, itu ya. Fungsi harmonik bola atau spherical harmonic. Nah, Anda sudah punya notasi Dirac, ya kan? Notasi Dirac. Oke, ini dalam notasi Dirac di bab berapa tadi? Bab kemarin, bab 5 atau bab 6. Ya. Maka ini semua dapat kita tulis menjadi vektor bra atau ket. Nah, gitu ya. Yang tidak lain adalah R, NL, R,
theta, ml, theta, dan v, ml, v. Ini dalam notasi Dirac yang lebih kompak. Ini. Nah, di soal PR saya tuliskan nih notasi Dirac ini. Nah, ya, jadi ada vektor berat atau ket yang diisi oleh bilangan kuantumnya saja. Ya. Bagaimana kalau hanya misalnya yang ini, hanya harmonik bola saja, misalnya ini, misalnya saya ingin menuliskan ini, apa namanya, fungsi harmonik bola y, l, ml, ya, theta, v. Ya. Ini dituliskan notasi Dirac. Nah, ini ada L, ada ml. Itu, ya. Oke, jadi ini yang lengkap, ya. Psi, ya, psi, atau mungkin saya tulis lagi di sini psi, gitu ya. Di sini kalau mau ditulis N, L, ml, theta, sorry ini R ya. Sini ada R, ada theta, ada V. Itu sama dengan N, L, ml. Nah, itu lebih kompak. Ya, ini yang dulu di fisika modern mungkin belum dikenal gitu ya. Ini sekarang fisika kuantum ya mungkin agak beda sedikit lah gitu. Jadi nanti dengan notasi Dirac Anda sudah bisa buktikan ya bahwa misalnya seperti apa itu, sebagai contoh saja integral yang gini ya, ini masih ingat itu ya. Sorry, ini saya biar nggak ruwet ini. Misalnya jadi misalnya Anda tuliskan ini yang dulu di kuliahnya Pak Lila, gitu ya. Misalnya di sini ada apa, VM, gitu ya, bintang, itu menjadi VN DX ya kan. Ini kan Anda tinggal tuliskan kalau notasi Dirac mudah. Hanya gini, ya sorry. Gini, M. Nah, ya. Gitu kan. Jadi ada indeks-indeksnya aja ditulis gitu. Ya, ini bra, ini cat. Ya, ini bra ada bintangnya, ini cat gitu. Tidak ada. Nah, sama nanti ini juga gitu. Ini kalau ditulis catnya ya tinggal gini aja, tulis branya tinggal gini. Nah, gitu ya. Itu dengan notasi Dirac. Oke, jadi menjawab pertanyaan Mbak tadi, bahwa separasi variabel ini itu menghasilkan solusi satu, ya, ini bentuk-bentuk polinomial Laguerre dan fungsi harmonik bola yang ada di tabel. Yang kedua adalah adanya bilangan kuantum, N, L, dan ml. Nah, bilangan kuantum ini nanti akan menentukan besaran-besaran fisisnya. Misalnya, Anda ingat dulu di atom hidrogen, ya, atom hidrogen yang apa ininya Pak Bohr ya. Nah, atom hidrogen rumusannya Pak Bohr itu kan energi ke N dari elektron itu kan minus 13,6 per N kuadrat elektron volt. Nah, ini menentukan N, ya, bilangan kuantum utama.
Gitu. Nah, ini N ini, ya N yang ini, gitu. Oke. Nah, lalu untuk apa L dan ML? Nah, nanti di bagian berikutnya mengenai momentum angular. Jadi mestinya teori atom hidrogen dulu, baru momentum angular. Tapi di banyak buku, di bukunya Pak Rostam, di bukunya Kassirowicz, di bukunya Pak Agus Pur, itu biasanya yang dibahas momentum angular dulu gitu. Jadi menurut saya, karena nanti kita tinggal menggunakan bilangan kuantum ini dan fungsi gelombangnya, gitu ya. Oke, jadi ini yang menjadi concern utama dalam atom hidrogen, gitu. Jadi sekarang kita punya, lalu apa artinya ini YNLM? Ini ya. Ini dalam teori kuantum hidrogen tidak lagi seperti zamannya Pak Bohr ini, bahwa orbital-orbital itu seperti orbit elektron yang mengelilingi inti, gitu ya. Tapi sekarang dalam teori kuantum, orbit elektron ini tidak dikenal. Yang dikenal adalah orbital atom. Ya, apa artinya? Ini adalah amplitudo probabilitas. Jika dikuadratkan, halo? Tidak terlihat coretannya, Pak. Oh, sorry. Mulai dari yang orbital tadi, kalau tidak salah. Oke, baik. Saya ulang share screen-nya. Jadi kayaknya ganti. Kelihatan sekarang? Iya, sudah, Pak. Oke, ya, ini ya. Jadi, saya ulang kembali. Ini makna dari ini, si N, LM, dan ML ini kan tadi solusi dari persamaan Schrödinger, ya kan? Ini sekarang kita kenal sebagai orbital atom. Ya, orbital atom itu berbeda dengan orbit elektron. Kalau orbit elektron itu menurut Pak Bohr ini, elektron ke N itu artinya elektron mengelilingi inti pada lintasan ke N, kan gitu. Nah, gambaran atom seperti ini sudah tidak berlaku untuk teori kuantum Schrödinger, ya, karena orbital-orbital atom ini tidak menyatakan lintasan, tetapi orbital atom ini menyatakan amplitudo probabilitas. Ya, artinya apa? Artinya kalau ini saya kuadratkan seperti interpretasi Max Born dulu di kuliahnya Pak Lila. Ya ini, kalau ini saya kuadratkan, ini ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti, gitu. Ya. Kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti. Nah, nanti setelah kuliah ini di Classroom saya berikan link satu video khusus membahas mengenai orbital atom. Nah, di situ juga saya beri catatan, Anda silahkan untuk melihat video-video yang lain, gitu ya, yang cukup banyak di situ dengan kata kunci atomic orbital. Itu akan banyak sekali bisa Anda saksikan untuk memperjelas gambaran tentang atom ini, gitu. Jadi inilah sekarang yang menjadi concern kita, bahwa teori kuantum atom hidrogen itu melahirkan gambaran tentang orbital-orbital ini. Ya. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Ini ya, oke. Nah, jadi sekarang ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, dan bilangan kuantum magnetik. Ya. Jadi inilah tabel yang Anda bisa, misalnya gini, untuk N sama dengan 1, ya, N sama dengan 1, maka L itu bisa 0, 1, 2, sampai N-1. Jadi kalau N-nya 1, maka 1 min 1, 0, jadi L-nya hanya punya 0. Gitu ya. ML-nya hanya punya 0. Gitu. Kalau N-nya 2, maka L-nya 0, 1. Ya kan?
0, 1. Maka ML-nya 0 plus min 1 plus min 2. Itu saya kira udah tahu ya dulu di fisika modern. Pernah di fisika modern? Halo? Ya, Pak. Pernah ya? Oke, baik. Jadi ini sekarang. Ini harga N, harga L, harga ML. Ini harga si R theta V total. Jadi misalnya kalau ini, jadi ini harga 2 kali ini, hasil totalnya ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut orbital sekarang ini. Ya, orbital, jadi kalau ini dikuadratkan berhubungan dengan kebolehjadian atau distribusi elektron di sekitar inti atom atau di dalam atom. Itu ya. Nah, ini contohnya saya kira. Bilangan kuantum utama menentukan energi, ya. Ini bilangan kuantum berikutnya. Nah, ini misalnya ada energi orbital, ada L di situ, ada M. M-nya Mas Aruli. Nah, ini ya. Ada L di sini. Oke. Nah, kemudian ini terminologi untuk atom. Anda mungkin di kuliah kimia sudah tahu, ada kalau L-nya 0 sebutnya S, 1P, 2D jadi SPDF dan seterusnya. Ya, itu. Nah ini angka-angka dari L dan M. Nanti Anda ulang saja di fisika modern. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Nah ini hubungannya dengan momentum angular, ya, dan seterusnya. Itu. Oke, jadi sekarang saya akan beralih ke momentum angular ya. Kemarin Anda sudah ngikut kuliahnya yang dari MIT itu, momentum angular saya rasa sudah sangat banyak dibahas ya. Jadi mungkin saya tinggal mengulang sedikit saja. Itu. Nah, ini bab 5, momentum angular. Ya. Jadi saya kira ini aja. Oke, kelihatan ya, saya balik aja ke sini langsung. Itu supaya lebih jelas karena Anda sudah ikuti baik video maupun membaca bukunya. Jadi saya tinggal mereview sedikit ya. Jadi kalau secara klasik ya, Anda kan bisa gambarkan ini misalnya inti atom, ya. Ini ada elektron, ya, dia mengelilingi inti. Ini gambaran klasik ini, gambaran klasik. Ya. Di sana ini ada kecepatan, ya ini masanya M, dan ini jari-jarinya R. Nah, gitu ya. Maka di sini timbul L, ya kan? L, gitu. Dimana kalau secara mekanika klasik, maka L itu adalah R cross P, ya kan? R cross V. Atau R cross P-nya itu M kali V, ya kan? Ya. Atau sama dengan R cross V, nah ini dikalikan M di depannya. Nah, gitu. Nah, ini kalau dalam ungkapan perkalian cross ya, tadi di kuliahnya MIT juga ada. Kalau saya tuliskan ini I arah dalam koordinat J, ya, ada K, ya, ini ada X, ada Y, ada Z kan, ini. Lalu ada PX,
ada VY, ada VZ. Ya. Maka cross product itu, kalau ini saya tuliskan sini, ini supaya gampang saya tambahin lagi. Itu, ini X, ini Y, ini PX, ya. Ini PY. Nah, jadi cross product itu I, ini I ke sana, ini positif ya kan ya, kalau di fisika dasar. I yang ke sini, I ini ke sini nih. I yang ke sana. Nah, ini negatif. Ya kan? Jadi kita bisa tuliskan L itu adalah R cross P. Jadi I ya, itu adalah YPZ, YPZ, ya kan? Dikurangi ini ke sana. Ini juga I. ZPY. Kurangi ZPY. Nah, gitu kan? Lalu J, ini J, jadi ZPX dikurangi J-nya ini, XPZ. Ya, ditambah KXPY dikurangi YPX. Nah, ini tidak lain adalah I komponen X ya, ditambah Y komponen J ditambah K komponen LZ. Nah, jadi dengan kata lain Anda dapatkan ini adalah LX, itu ya. Ini adalah LY, dan ini adalah LZ. Itu. Tentu semuanya dalam bentuk operator. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini misalnya LX, ini dalam bentuk operator, gitu ya, adalah ini Y operator kali P Z operator dikurangi Z operator PY operator. Nah, ini persis di gundahnya MIT kemarin ya, yang sudah diturunkan juga secara jelas. Oke, jadi ini bagaimana cara menentukan operator momentum angular dari padanan klasik, ya, dari padanan klasik. Meskipun nanti ketika kita beralih ke kuantum, gambaran ini tuh sudah tidak benar lagi, ya, ini udah nggak benar lagi karena ini gambaran klasik. Kita hanya mengadopsi bentuk operatornya yang lahir dari bentuk persamaan ini. Gitu. Ngerti ya? Silakan, ada pertanyaan? Nah, kemudian, ya. Itu yang R kan kalau dalam operator kan otomatis L operator sama dengan R operator di-crosskan dengan P operator gitu, Pak. Betul. Itu R operator itu apakah nilainya sama dengan R operator atau hanya R saja, Pak? Jadi R operator itu bedakan ya antara nilai dengan operator ya. Kalau nilai ya nilai. Kalau operator itu sebetulnya pengoperasi, dia tidak punya nilai, hanya punya bentuk operasinya. Begini misalnya, Anda tahu R, Anda tahu R, ya. Ini kalau kan ini nilainya ini kalau dalam skalar ya, ini nilainya kan. Nah, gitu nilainya. Ya. Tapi ini itu kalau dalam vektor itu gini. Nah, gitu. Ini mestinya X ya. Nah, ini
dalam vektor, ini kalau klasik lah ya, klasik. Apa namanya ini, Z. Itu. Ya. Kalau dalam operator R, nah ini operator. Saya tulis op. Itu. Bentuknya ini, seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau mau ini dibentuk, ini juga menjadi gabungan dari I operator, ya, Y operator, dan Z operator. Nah, gitu Mbak. Jadi beda. Ini nilai, ya. Ini nilai semua ini. Ini operator ini. Ini vektor dalam pengertian biasa. Ini operator dalam pengertian kuantum. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya dalam kuantum itu R operator cross apa tadi P operator, gitu ya. Itu yang berbicara ini semua. Ini semua. Jadi misalnya tadi kita ketemu ini kan sama dengan L operator ini. L operator. Gitu ya. Jadi sekarang saya punya L operator ini, ya itu adalah gabungan dari, kalau ini kuadrat, gabungan dari ini operator, kuadrat, gabungan dari operator, Y kuadrat, gabungan dari operator, Z kuadrat, gitu. Ya, jadi ini semua operator sekarang kita tidak bicara soal nilai ini. Itu Mbak, jelas? Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian kemarin juga sudah ada penurunan dari video itu ya, bahwa hubungan antara ini L kuadrat dengan LX, ya gitu kan. Itu artinya apa? L kuadrat, LX dikurangi LX, L kuadrat. Ya kan? Masih ingat berapa ini? 0, ya kan? Sama ya. Iya, Fer? Masa? Ini kuadrat loh. Ini L total kuadrat. Coba dicek lagi ya. Ini mestinya ini semua sama dengan 0. Nah, kalau yang ini baru LX, LY, apa ini? I, H, L, XY, LZ, Pak. Oke, betul. Kalau ini I, H, LX. LX, ya. Kalau dibalik negatif. Oke, ya saya kira ini udah jelas ya. Ini jadi negatif. Jadi kan gini, I, J, K. Karena siklusnya gitu. Ya. Jadi kalau X, Y, Z. Kalau YX minus Z. Nah, gitu ya. Oke. Ada lagi. Ini apa ini? L, bukan X, bukan Y, tapi L plus min. Apa ini? LX plus min I, LY. Ya. Anda masih ingat oscillator harmonik? Ada A plus sama dengan apa? X operator, ya. Dikurangi I, Y operator. Kalau ini min, ini X. Ya, bukan Pak. Gini ya, seperti itu ya.
tapi ada faktornya. Itu, oke, cek lagi. Jadi A penaik penurun sama ini, L penaik dan penurun, LX plus min LY. Nah, nanti Anda bisa cek ini bagaimana sifatnya terhadap ini. Ya, dengan cara pembuktian yang lain. Nah, ini perlu matematik, tapi sebetulnya nanti ada hubungannya dengan fungsi eigennya. Ya. Nah, sekarang kita pakai bagaimana sifat operasi pada fungsi eigen. Jadi kalau fungsi eigen yang tadi, ya fungsi eigen yang tadi itu, jadi kalau total saya tulis N, L, M, L gini kan ya, sama dengan kan ini N, L, M, L. Ya ini tentunya ada R, theta, V. Ya. Sedangkan kalau dia hanya spherical harmonic, harmonik bola, ini hanya pada theta dan V, itu adalah L, M, L. Ya, masih ingat ya? Nah, seperti kemarin, di video maupun di buku Geiserowitz atau Pak Rustan atau Pak Agus Pur, sama saja ya. Sekarang bagaimana sifat operasi ini? L beroperasi pada ini. N, saya lebih senang pakai notasi Dirac ya, supaya gampang. Itu hasilnya adalah L plus 1 kali ini semula. Nah, jadi si LM ini adalah fungsi eigen dari L kuadrat. Ya. Kemudian salah satunya LZ, ini adalah H ML kali LML. Nah, itu. Namun, nah ini LX ya. Saya warna lain saja. Agak beda soalnya ini. LX, LML itu sama dengan LY, LML. Ini tidak bisa dioperasikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah salah satu komponen itu punya nilai seperti ini, maka yang dua lagi tidak bisa dioperasikan. Artinya ini tidak memberikan sesuatu. Nah, tetapi sebagai gantinya nanti bisa yang menggunakan ini L plus min. L plus min itu kalau bekerja pada ini itu ada sebuah konstanta plus min ya sebagai fungsi dari M dan ML. Anda cek nanti di bukunya Pak Rustam misalnya. Lalu ini ada nilainya. Nah, di sini L menjadi ML ini plus min 1. Oke. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau L plus ini menjadi ML plus 1, kalau L min menjadi ML min 1. Nah, sehingga ini memang betul adalah operator penaik 1 dan operator penurun 1 untuk momentum angular. Ya. Itu ya. Nah, ini aja yang barangkali perlu saya tekankan dari kuliah yang ada 3 video dan 1 bab di Geiserowitz ya. Jadi nanti kalau di gambar itu Anda punya gambar misalnya gini. Nah, misalnya saya ambil L sama dengan 1. Ya. Maka ML-nya berapa? Halo?
Lalu 0 Pak mungkin. 0? 0 saja? Plus minus 1, Pak. Iya, plus minus 1. Nah, itu ya. Kalau misalnya L sama dengan 2, berapa ml? 0 sama plus minus 2. 0? Plus minus 0 1. plus minus 2 Nah, plus itu minus 1. Plus minus 1 plus minus 2. Plus minus 2. Oke, sip. Itu ya. Nah, saya ambil coba misalnya untuk L sama dengan 1 ini ya. Yang ini ya. Ini ya, coba ya, kita gambar. ML-nya kan 0, 1. Ya, jadi di sini ada ini ML. Ini atau ini arah Z ini ya. Sorry. Nah, ini L-nya. Ini L posisi pertama. Di sini Anda lihat ini LZ H ML. Kalau dia 0, ya dia 0. Di sini kan 0. Sekarang kalau dia plus 1 di sini. Plus 1. Nah, ini ML plus 1. Dan kalau min 1, itu. Ya, jadi kira-kira ujung-ujungnya ada di sini. Nah, ini ada. Itu. Ini ada di sini. Ada di situ. Nah, ini kira-kira ya gitu. Ya. Itu cara menggambarnya. Anda bisa melihat L sama dengan 2 berarti ada 5. Ya. Ini kan ada 3 ini. Ah, sorry. Kok hilang? Jadi, ya. Nah gitu. Maka ini adalah 1, 2, ini kira-kira gini. Ya. Jadi yang ini kurang bagus gambarnya. Nah, ini yang bagus ini. Ini ML min 2. ML min 1. Ini harusnya ML plus 1. Yang ini ML plus 2. Nah, itu. Ya. Itu aja 2. 3 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi saya sekarang kembali ke ini. Bab 5. Nah, ini dia. Ya. Jadi ML 0, ML plus 1, min 1. Ini untuk L sama dengan 1. Ya, untuk L sama dengan 1. Nah, bentuk fungsinya, kalau Anda lihat tabel, itu kayak gini. Ya, bentuk fungsinya. Kemudian Anda juga bisa menghitung. Kalau misalnya M sama dengan 1, berapa sudut ini? Ini kan bisa kita cari nanti. Ya. Panjangnya ini L, ya 2L plus 1, itu lalu ini M, ininya 1. Nah, jadi Anda bisa menghitung berapa sudut itu atau sudut ini. Ya. Itu nanti ada di latihan soal. Ya. Nah, yang tadi,
Nah, sekarang ini bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dari orbital. Jadi sekarang dengan penggambaran ini, Anda tidak bisa lagi membayangkan seperti atom bor. Ya, seperti atom bor di mana orbital itu memang orbitnya elektron. Ya, kalau bor kan hanya bulat begini atau lingkaran. Tapi kalau sudah seperti ini bentuknya, ini bagaimana kita membayangkan bahwa elektron bergerak, misalnya apa mungkin dia muternya kayak gini? Enggak mungkin kan? Atau seperti ini gimana lalu? Nah, jadi dalam pengertian sekarang, dalam teori kuantum atom hidrogen, maka orbital atom itu tidak lagi merupakan orbit elektron, gitu ya, tapi fungsi gelombang yang berupa atau yang berhubungan dengan pengertian fisik amplitudo probabilitas. Jadi kalau dikuadratkan itu memberikan distribusi elektron, ya, memberikan distribusi elektron di sekitar inti. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Ya. Misalnya ini ada S itu berarti L-nya 0, bulat. Ya. Kalau PX ini L-nya 1, ML-nya plus min 1, bisa ke arah sumbu X, sumbu X sana, bisa ke arah sumbu Y, bisa ke arah sumbu Z. Gitu ya. Kemudian orbital D malah ada 5 ini. Ada yang begini, ada yang begitu, ada begitu. Dan nanti saya berikan link video supaya Anda tahu bagaimana cara penggambaran ini. Ya, cara penggambaran ini yang sekarang memiliki arti orbital atom. Ya, bukan lagi orbit elektron. Nah, ini gambaran tadi ya. Kalau L-nya sama dengan 2 ini. Ada 5. Ya. Nah, elektron probability density. Ya. No definite orbit. Jadi bukan orbit elektron, tapi rapat kebolehjadian elektron. Ini gambar yang bagus. Ini kalau dalam distribusi radial, ya, jadi 1S itu begini, 2S itu begini, ada 2P yang hitam, ya. Ini 3D yang patah-patah, ya. Ya, ini yang RL-nya. Kemudian Anda bisa masukkan nanti dalam yang bergantung pada theta dan phi. Jadi gambarnya bisa menjadi seperti ini. Mana ya? Nah, ini dia. Ya. 1S, 2P, ya, dan seterusnya ini. Nah, seperti itu gambarnya. Oke ya, jadi itu kira-kira momentum angular dan atom hidrogen. Ya. Baik, adakah pertanyaan? Kalau tidak ya kita cukupkan sekian. Anda bisa lanjut di classroom ya untuk melihat gambaran tentang orbital atom. Itu ya. Oke, saya kira cukup hari ini sudah 1 jam lebih ya. Supaya tidak memboroskan pulsa Anda, kita bisa akhiri. Oke, gitu ya. Saya kira sampai pertemuan berikutnya nanti, tidak tahu kapan waktunya, kita lihat saja, tapi yang jelas Anda ikuti saja semuanya di Google Classroom, kemudian baca literatur yang saya sarankan, tonton video yang ada linknya, dan tentu kerjakan latihan yang ada. Oke, baik, tetap sehat di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terakhir, jangan sampai lupa mengisi presensi. Oke? Yuk. Baik, Pak.